Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, di pagi ini kita bisa duduk kembali untuk bertalabul ilmi. Ada satu ayat di dalam surah At-Taubah 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa ajwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasikin." Katakanlah wahai Muhammad, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, bahkan keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, atau rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, itu semua lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya serta jihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, At-Taubah ayat 24 ini memberikan pelajaran kepada kita tentang seagung-agungnya makna cinta, semulia-mulianya makna cinta. Apa itu? Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak mendahulukan Allah dari yang lainnya. Perhatikan ayat ini semua bicara soal kecintaan manusia kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu cinta seorang anak kepada bapa, atau orang tua kepada anak, atau sesama saudara, atau cinta seorang suami kepada istri, atau sebaliknya, atau cinta kita kepada keluarga, harta, perdagangan, rumah, tempat yang kita tinggali, dan begitu seterusnya. Ini bicara soal tabiat manusia. Manusia itu pasti dicintakan kepada perkara-perkara ini. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam diwannya satu bait syair yang cukup bagus sekali. Apa kata beliau? "Ta'sil ilaha wa anta taz'amu hubbahu, hadza la umruka fil qiyasi syani'. Lau kana hubbuka sadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u." Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ta'sil ilaha wa anta taz'am hubbahu. Anda senantiasa bermaksiat kepada sesembahanmu, sementara Anda sendiri mengklaim bahwa Anda mencintainya. Hadzal umruka fil qiyasi syani. Kata beliau, ini perkara yang mustahil terjadi. Sebab lau kana hubbuka sadiqan la ata'tahu, kalaulah cintamu jujur lagi benar, pasti engkau akan mematuhinya. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Karena biasanya orang yang mencintai itu pasti patuh kepada orang yang dicintai.
Dalam kata-kata yang lain Imam Syafi'i mengatakan manidda annahu jama'a baina hubbid dunya wa hubbi khaliqiha fi qalbihi faqad kadzab. Barang siapa mengaku dapat menggabungkan dua cinta dalam hatinya, cinta dunia sekaligus cinta kepada Allah, dustakan kata-katanya. Kalau ada orang yang mengatakan saya cinta Allah, di satu waktu juga cinta kepada dunia, maka kecintaan dia kepada Allah, kata Imam Syafi'i, itu kecintaan yang dusta saja. Karena tidak boleh mensejajarkan kecintaan Allah kepada makhluknya, apalagi sampai mendahulukan kecintaan kita kepada makhluk dibandingkan Khaliqnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam ayat surah At-Taubah ayat 24 ini Allah Subhanahu wa ta'ala memulakan dengan kalimat kul in kana aba'ukum. Katakan ya Muhammad, jika bapak-bapak kalian lebih kalian cintai. Siapa yang tidak cinta dengan orang tua kita? Semua pasti cinta kepada orang tua kita, karena ini cinta yang bersifat naluri. Yang namanya seorang anak itu pasti cinta orang tuanya. Makanya banyak kemudian anak-anak itu yang tertular tabiat-tabiat orang tuanya. Betapa banyak kemudian senakal-nakalnya anak kepada orang tua, terkadang dalam hati kecilnya ada kecintaan seorang anak itu kepada orang tua. Mustahil, itu naluri masalahnya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa abna'ukum, dan anak-anak kalian. Cinta orang tua kepada anak juga merupakan naluri manusia. Bagaimana tidak? Jangan kita bicara kita, Nabi SAW saja saat meninggal Ibrahim, putra beliau dari Maria Kibtiyah, itu menangis, meneteskan air mata karena kecintaannya kepada putranya. Sampai Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an bertanya akan tangisan Nabi SAW. Maka Rasul SAW mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, ya Abdurrahman, innal aina la tadma wa innal qalba la tahzan wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun wa la naqulu illa ma yarda rabbuna. Kata Nabi SAW, ya Abdurrahman, namanya mata itu bisa mengeluarkan air mata, hati itu bisa bersedih, dan perpisahanku dengan Ibrahim itu sungguh menyesakkan dada. Akan tetapi aku, kata Rasul, tidak mungkin mengucapkan sesuatu kecuali apa yang Allah redai saja. Dan ini adalah tangisan rahmat cintaku kepada putraku Ibrahim. Artinya seorang bapak ataupun ibu mencintai anak itu naluri. Memang nalurinya seperti itu. Namanya buah hatinya, gimana tidak cinta? Betapa banyak karena kecintaan orang tua kepada anak, anak salah saja kadang-kadang dibela dia. Ini dia punya anak, bertekak pula dengan anak tetangga. Jelas-jelas anaknya yang salah, anak tetangga pula diomelinya. Itu karena kecintaan orang tua kepada anaknya. Lebih daripada itu, terkadang bertekak pula dia dengan orang tua tetangganya kan. Ini anaknya sudah salaman, orang tuanya dendam setengah mati sampai 7 turunan. Lah ini kan terjadi, itu cinta naluri namanya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa ikhwanukum, dan juga saudara-saudara kalian. Maksudnya kerabat-kerabat kita. Ini juga lumrah. Bagaimanapun dalam kehidupan kita, terkadang kita cinta kepada saudara itu melebihi yang lainnya. Terkadang kita membantu mereka, menolong mereka, membela mereka, dan begitu seterusnya. Kemudian Allah mengatakan wa azwajukum, dan pasangan-pasangan kalian. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengikat, dan ini sebuah keajaiban. Bagaimana seorang laki-laki yang tidak kenal wanita, wanita yang tidak kenal laki-laki, kemudian menikah. Tiba-tiba kemudian muncul perasaan sayang, perasaan cinta. Ya, karena itu mukjizat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Allah jadikan yang namanya perasaan cinta dan sayang itu, dan itu keajaiban pernikahan. Namanya suami pasti sayang istri, begitu juga sebaliknya. Kemudian Allah mengatakan wa ashiratukum, dan keluarga kalian.
Siapa yang tidak cinta keluarga? Betapa banyak kalau seandainya ada di antara keluarga kita berkasus, terkadang kita ingin membelanya, mengeluarkan harta untuk mengambil pengacara, mengeluarkan dari penjara dan begitu seterusnya, karena kecintaan kita kepada keluarga. Kemudian Allah mengatakan wa amwalun iqtaraftumuha, dan harta-harta yang kalian khawatirkan kerugiannya. Siapa tidak cinta dengan harta? Orang itu semua dicintakan dengan harta. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Adiyat itu, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan hubban lillah asyaddu hubban lillah hubban jamma. Jadi kecintaan manusia kepada harta itu hubban jamma, kecintaan yang terkadang melebihi segalanya. Saking cintanya kepada harta, betapa banyak orang yang kemudian melanggar segalanya kan. Sikat sikut sana sini, yang penting dia mendapatkan harta itu, tidak peduli siapa di hadapannya. Dari sini Rasul mengatakan la ya'ti alaikum zaman la yubalil mar'u bima akhadal mal. Akan datang zamannya, kata Rasul, orang itu tidak peduli bagaimana cara mengambil harta, apakah dengan halal apakah dengan haram, yang penting dia dapat harta itu. Itulah kecintaan kepada harta. Padahal sesungguhnya kata para ulama, kalau kita cerita harta itu, hakikatul mal, hakikat mal itu adalah at-tajmi' wa tafriq. Kita mengumpulkan banyak-banyak, habis itu kita tinggalkan pula harta itu. Coba renungkan ikhwatu fiddin, logika saja. Ada orang yang mencari harta itu sejak muda. Dia punya cita-cita, kalau dia punya rumah, kalau dia punya kendaraan, kalau dia punya tanah luas dan begitu seterusnya. Setelah dia tua, anggaplah cita-citanya terpenuhi. Dia punya rumah, dia punya kendaraan, bahkan dia orang yang paling kaya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala takdirkan setelah tua, yang namanya tua pasti tidak mungkin tidak tersentuh dengan sakit. Pasti. Betapa banyak orang kaya kemudian stroke. Dia terbaring di kursi roda, terkadang terbaring di kasur. Lalu apa kekayaannya coba? Untuk melihat taman depan rumahnya saja dia harus melakukan, meminta pertolongan kepada orang kan? Hanya untuk jalan-jalan di rumahnya saja. Terkadang mobil juga orang pula yang menyetirkannya. Dan itu terjadi karena harta itu hakikatnya kita kumpulkan kemudian ditinggalkan. Imma harta meninggalkan kita atau kita yang meninggalkan harta. Maksudnya kalau harta yang meninggalkan kita, boleh jadi mungkin kena gempa, habislah rumahnya. Pada rumah itu berpuluh-puluh tahun dia bangun, rupanya hanya hitungan detik roboh. Lalu apa faedahnya harta meninggalkan kita? Atau sebaliknya kita pula yang meninggalkan harta dengan adanya kematian. Lalu siapa yang diuntungkan? Ahli warisnya. Tetapi walaupun demikian, manusia itu sudah tahu hakikat harta, tetap saja kecintaan mereka kepada harta itu luar biasa. Terkadang kita lihat ada orang yang usianya 70 tahun, 80 tahun, hartanya sudah banyak itu. Tidak mau juga dia duduk di majelis taklim, dia habiskan waktunya untuk ibadah, malah kemudian memperbanyak cabang ke sana kemari. Ya, karena harta itu bahasa Arab, ikhwan. Harta itu diambil dari kata al-mal. Bahasa Arabnya mal, itu harta. Dan mal itu diambil dari kata mala yamilu mailan, artinya ada kecondongan hati kepada harta. Imam Syafi'i pernah mengatakan dalam sebuah bait syairnya, bagus kan, dia mengatakan apa? Ra'aitun nas qad malu ala man indahu malu. Ra'aitun nas qad malu ala man indahu malun wa ma la indahu malun fannasu anhu qad mal. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, aku melihat banyak orang yang cenderung condong kepada pemilik harta. Apabila datang pemilik harta, maka hatinya condong kepada dia dan ingin selalu mendekatinya. Tetapi kepada orang-orang yang tidak punya harta, maka ia pun berpaling darinya. Dan itu kenyataan, ikhwan. Coba kita lihat saja, saya umpamakan ini contoh saja. Kalau ada satu masjid atau yayasan atau apa gitu kan, kemudian mengadakan rapat,
Yang hadir di rapat itu mungkin muhsininnya, orang kayanya, dia yang membangun masjid, dia yang mendanai masjid, tapi dia jahil, dia hanya punya harta saja. Kemudian di situ ada Pak Imam yang jelas-jelas hafal Quran, ada pengurus-pengurus yang lainnya. Kemudian berselisih paham. Kira-kira yang dimenangkan itu Pak Imamnya yang jelas-jelas hafal Quran ataukah pemilik hartanya? Paling yang dimenangkan itu pemilik hartanya kan. Imam itu bisa diganti gitu. Ini muhsin ini kalau lari susah pula gantinya. Kadang-kadang orang seperti itu. Atau yang sering saya contohkan, kalau seandainya antum punya anak gadis, datanglah dua laki-laki, yang satu hafal Quran, anggap saja murid Jabal Uhud, tapi pula hidup di ruli, banyak pula utangnya orang tuanya tuh. Yang satu pula dokter spesialis, gaji pula 100.000 sebulan, rumah di Sukajadi. Dua-duanya datang ke antum melamar putri antum. Kira-kira antum milih yang mana? Milih yang ustaz hafal Quran tapi tinggal di Ruli, atau milih orang kaya tinggal di Sukajadi 1 bulan, janjiin sama mertuanya, nanti saya buatkan rumah bah. Pasti antum pilih yang kaya kan, walaupun dia tidak hafal Quran. Itulah harta. Makanya harta itu mala yamilu mailan, orang condong untuk mengejarnya. Nah di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa amwalun iqtaraftumuha, dan harta yang kalian takutkan akan kerugiannya, wa tijaratun tahsyawna kasadah, ataupun perdagangan. Lihat orang dagang itu ikhwatu fiddin, muliakan Allah azza wajalla. Padahal terkadang ada orang yang jualan itu untungnya tak banyak, tapi curangnya segudang. Dengan mengurang-urang takaran, mengurang-urang timbangan, memperbanyak sumpah palsu, terkadang sikut sana sini, terkadang datang ke dukun dan begitu seterusnya kan. Itu karena cintanya kepada perdagangan. Kemudian wa masakinu tardawna, dan tempat tinggal yang kalian redoi untuk tinggal di situ. Yang namanya tempat tinggal pasti kita akan cinta dengan tempat tinggal kita. Nabi SAW saja saat hijrah, dia melihat Mekah, dia mengatakan, demi Allah, tidak ada tempat yang lebih mulia dibandingkan engkau wahai Mekah. Kalau bukan karena kaumku mengusirku, aku tidak mungkin pindah dari Mekah. Karena siapa yang tidak cinta dengan tempat tinggalnya, tempat kelahirannya? Semua cinta ikhwatu fiddin. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalau orang tua kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, keluarga kalian, harta kalian, perdagangan kalian, tempat tinggal kalian, itu lebih kalian cintai, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tunggu saja, kalau itu lebih dicintai dibandingkan Allah, Rasul dan jihad, tunggu, fatarabbasu, ada saatnya, hatta ya'tiyallahu bi amri, sampai datang perkara Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita tahu bahwa ayat ini mengajarkan tentang kecintaan yang agung kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, satu hari dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, tidak ada sesuatu yang ada di dunia ini yang lebih aku cintai kecuali engkau, kecuali diriku. Maka Rasulullah SAW mengatakan, oh belum, kecintaanmu belum, karena masih mementingkan diri. Padahal Umar mengatakan, Rasul kalau mau dirinci itu, Rasul engkau lebih aku cintai dibandingkan istriku, dibandingkan anakku, dibandingkan hartaku, dibandingkan perniagaanku, dibandingkan semuanya yang ada di dunia ini, kecuali aku saja. Aku tidak bisa melebihkan diriku dibandingkan dirimu. Itu kata-kata Umar. Tapi Rasul mengatakan, belum, engkau belum mencintaiku, sampai engkau mengatakan aku lebih dicintaimu dibandingkan dirimu sendiri. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, kalau begitu wahai Rasul, aku lebih mencintaimu dibandingkan diriku. Kata Rasul, al-an ya Umar, al-an ya Umar. Sekarang betullah kecintaanmu, betullah kecintaanmu kepadaku. Artinya kalau seandainya masih mementingkan diri sendiri dibandingkan Allah dan Rasulnya, maka itu disebut cinta palsu. Makanya ada istilah para ulama itu,
kullu yadda'in waslan bil laila wal laila lam tuqir waslan bidzaka. Terkadang ada orang yang mengaku kekasihnya Laila, tetapi setelah dikonfirmasi si Laila itu, dia pula berlepas diri dari kecintaannya. Makanya ada istilah, perkara itu bukan bagaimana caranya kita mencintai, tapi bagaimana caranya kita dicintai. Sebab kalau hanya sekedar mencintai, saya cinta kepada si fulan, apakah si fulan cinta dengan saya? Belum tentu. Tapi kalau seandainya si fulan mencintai kita, jawabannya ada pada kita. Apakah kita mencintai atau tidak? Artinya bahwa kalau kita mengatakan saya mencintai si fulan, itu namanya bertepuk sebelah mata. Tapi kalau dia mencintai kita, itulah bertepuk dua-duanya. Lah begitulah caranya. Bukan bagaimana lisan ini terus mengucapkan saya cinta Allah, tapi bagaimana Allah mencintai kita. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Madarijus Salikin ada perkataan bagus. Beliau mengatakan bahwa kalau kita ingin dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, lakukan 10 syarat ini. Yang pertama, qiraatul Qur'ani bitadabburi wa tafahumi lima'aniha wa ma'urida bihi. Bacalah Al-Quran, tapi bukan hanya dibaca Quran, pahami juga Quran itu, renungkan Quran itu. Makanya ada istilah fahmul hudud khairun min fahmi al-huruf. Fahmul hudud khairun min fahmil huruf. Memahami kandungan isi Al-Quran itu lebih baik dibandingkan hanya bisa dan lancar membaca Quran saja. Kadang ada orang yang lancar membaca Quran, terkadang dia hafal Quran, bagus pula suaranya, tapi tidak memahami isi Al-Quran. Itu tidak lebih baik dibandingkan mungkin orang ini tidak hafal Quran, tetapi dia paham isi Al-Quran. Makanya ketika para ulama membahas tentang ketika Nabi SAW sakit parah, kenapa Nabi SAW ketika itu memilih Abu Bakar Siddiq untuk menjadi imam? Padahal di sana ada sahabat-sahabat pakar Quran yang direkomendasikan oleh Rasul untuk diambil Qurannya kan. Di sana ada Abdullah bin Mas'ud, ada Ubay bin Ka'ab, ada Zaid bin Thabit, banyak para sahabat pakar-pakar Quran. Kenapa Nabi SAW tidak menunjuk pakar-pakar Quran, tapi memilih Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu? Dari sini terjadi silang pendapat ulama. Menjadi 3 tentang siapa yang layak menjadi imam. Siapa yang layak menjadi imam? Ada yang berpendapat bahwa yang layak, umpamanya ada 2 orang, yang satu hafal Quran, yang satu tak hafal Quran, tapi dia paham dengan makna-makna Quran. Kata ulama, yang paham makna Quran itu lebih utama dibandingkan yang hafal Quran. Berdalil dengan kisah Abu Bakar ini. Ya. Tapi walaupun begitu, pendapat yang kuat tidak. Yang hafal Quran, yang bagus Qurannya itu lebih utama dibandingkan dia paham Quran tapi tidak hafal Quran. Kenapa demikian? Karena ada hadis Nabi SAW mengatakan, "Falya ummu ahadukum aqra'ukum li kitabillah." Hendaklah yang menjadi imam di antara kalian itu adalah orang yang aqra' dengan Al-Quran. Aqra' di sini artinya orang yang hafal Quran, bagus juga bacaannya, dia memiliki makharijul huruf yang luar biasa, baik tahsinnya, tajwidnya dan begitu seterusnya, maka ini lebih didahulukan. Ini soal menjadi imam. Saya tidak membahas fikih masalah siapa yang layak jadi imam. Tetapi ketika para ulama ada yang memahami bahwa yang layak jadi imam itu seorang alim walaupun tidak hafal Quran dibandingkan dia tidak alim tapi hafal Quran, menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Al-Quran itu bukan hanya sekedar dihafal. Makanya Abu Bakar layak menjadi imam dibandingkan yang lainnya. Maka ini penting, ini yang pertama. Yang kedua, kata beliau, at-taqarrub ilallah bin nawafil ba'dal faraid. Kalau kita ingin dicintai Allah, perbanyak salat-salat sunnah. Ingat ada hadis kursi yang panjang sekali itu. Di antara lafaz hadis kursi itu, wa ma yazalu abdu yataqarrabu bin nawafil hatta uhibbahu. Ketika seorang hamba terus-menerus melakukan yang sunnah setelah yang wajib, maka lama-lama kata Allah, aku pun sangat mencintainya.
Kalau aku sudah mencintainya, aku akan menjadi matanya, aku akan menjadi telinganya, aku akan menjadi lisannya, aku akan menjadi tangan dan kakinya, dan begitu seterusnya. Dari sini menunjukkan bahwa orang yang memperbanyak sunnah setelah yang wajib itu adalah tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kita. Kemudian yang nomor 3 kata beliau, dawamu dzikrillah azza wajalla. Senantiasa banyak zikir. Yang namanya cinta dengan seseorang itu kan pasti banyak menyebutnya. Kalau antum cinta dengan seorang wanita, hanya satu-satunya lah itu wanita yang antum cintai, pasti antum akan menganggap dialah satu-satunya wanita yang ada di pikiran kita kan. Boleh jadi lewat pohon pisang kok nampak ada si dia, tiang listrik nampak pula ada si dia, orang jelek tapi dari belakang nampak pula kayak dia. Artinya terkadang kalau orang itu cinta dengan seseorang pasti akan terpikirkan, terkadang disebut-sebut tuh. Karena siapa yang banyak mencintai pasti banyak menyebutnya. Lah tanda ketika kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan berzikir banyak menyebut-nyebut namanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya ada satu kisah. Kisah ini jangan ditiru. Ada seorang muadzin. Zaman dulu azan tidak ada mikrofon kayak sekarang. Dia naik ke atas menara. Dan seorang muadzin ini anak muda yang istiqamah awalnya. Setiap hari dia kalau datang waktu sholat naik ke atas menara. Di depan masjid ini ada gereja. Jadi di sini masjid, di sini gereja. Jadi setiap dia azan, rupanya dia melihat seorang biarawati yang keluar dari gereja itu, dan biarawati itu memperhatikan dia. Setiap dia azan dipandangnya oleh biarawati itu. Lama-lama kemudian dia pun memandang juga. Ingat, berawal dari pandangan kan semua itu. Berawal dari pandangan, kemudian turun ke hati kan begitu. Timbullah cinta. Akhirnya kemudian setelah benih-benih cinta ini ada, anak muda ini mulai berani berjumpa dengan biarawati itu. Akhirnya kemudian dia ada keinginan untuk menikahinya. Datanglah kepada orang tua biarawati, tapi ditolaknya. Namanya biarawati kan tidak boleh nikah. Ditolak sama orang tuanya, tidak boleh. Karena ditolak cintanya, ikhwatu fiddin dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kalau sekarang ya ditolak cinta, dukun bertindak lah istilahnya. Tapi kan dia memendam rasa cinta itu. Lah seorang guru, saya lupa ulama ini, seorang alim, dia menasihati dan mengatakan, wanita muslimah itu jauh lebih baik dan banyak. Kenapa kau mengejar biarawati itu? Akhirnya kemudian dia mengatakan, tidak wahai syekh, aku sangat cinta gila dengan dia. Akhirnya kemudian dia berusaha untuk mendekatinya, merayu orang tuanya pun tak bisa. Lama-lama akhirnya jadi sakit, ikhwan. Cinta itu terkadang membuat sakit. Makanya banyak orang yang putus cinta itu akhirnya bunuh diri kan. Terkadang terjadi seperti itu. Kadang-kadang loncat pula di jembatan Barena. Terkadang cinta ini membuat rusak badannya. Akhirnya kemudian sakit. Dengan sakitnya itu membuat sebab kematiannya. Saat detik-detik wafatnya, seorang syekh ini menasihati dan mengatakan, sudahlah lupakan dia. Kenapa engkau tidak mengingat Allah, malah mengingat dia? Sebab ditalkin la ilaha illallah itu tidak mau menyebut la ilaha illallah, hanya disebut pula wanita itu. Kemudian dia mengeluarkan kata-kata yang di luar pikiran kita semua. Apa kata dia? Ya syekh, sudahlah Allah tidak mempertemukan aku di dunia, jangan pula Allah tidak pertemukan aku pula di akhirat. Kata syekh, bagaimana caranya? Maka anak muda ini mengatakan, amantu bidiniha wa kafartu biddini. Aku sudah beriman dengan agamanya dan aku kufur dengan agamaku. Dia kira ketika sesama agama masuk ke Nasrani nanti akan jumpa di akhirat. Itu perasaan dia kan. Bayangkan coba, gara-gara cinta dia bisa kufur. Akhirnya itulah kata-kata terakhir yang diucapkan anak muda ini, kemudian meninggal di atas kekufuran. Naudzubillah.
Kemudian setahun setelahnya, rupanya wanita biarawati juga sakit parah juga. Akhirnya Syekh ini mendatangi biarawati itu. Kata biarawati itu dengan mengatakan, ya Syekh, kau sudah tahu hubunganku dengan muridmu. Inilah yang membuat aku sakit parah. Kemudian kata Syekh, kalau begitu lupakan dia. Kemudian gadis ini persis seperti laki-laki tadi. Ya Syekh, aku tidak mungkin melupakannya. Gara-gara diriku dia meninggal. Janganlah sudah tidak dipertemukan di dunia aku dengan dia, katanya. Jangan pula tidak dipertemukan di akhirat, katanya. Kata Syekh, bagaimana caranya? Maka dia mengatakan, kafartu bid-dini wa amantu bidiniha wa amantu bidinihi. Aku kufur dengan agamaku dan aku masuk ke dalam agamanya. Itu balik-balik, kawan. Kira-kira nih di akhirat ketemu tidak? Tidak mungkin ketemu. Yang satu kufur, yang satu pula masuk Islam. Ini hidayah namanya. Dan ini kejadian di waktu saya tinggal di Batam Center itu, ada tetangga. Saya masih tinggal di Batam Center. Tetangga, wanita muslimah. Jadi dia nikah dengan salah seorang laki-laki kaya raya, tapi agamanya Nasrani. Kemudian setelah punya anak, dia pun pindah agama sampai anak yang 4. Waktu itu dinasihati, masa gara-gara nikah saja kamu harus pindah agama? Bukankah ini tidak benar, kecuali laki-lakinya dari Islam, perempuannya dari Nasrani, boleh kan begitu? Kalau dibalikan tak boleh. Tapi karena dia sudah cinta dengan suaminya, apalagi suaminya kaya, apalah yang tidak mungkin di Batam ini. Banyak orang murtad gara-gara ikut suami kan. Akhirnya qadarullah, ini suaminya selingkuh. Ketahuan sama istri. Ya. Cekcok, akhirnya bercerai. Rupanya suaminya ini selingkuh dengan seorang wanita muslimah. Tetapi wanita muslimah ini mensyaratkan, kalau kau ingin menikahi, jadilah kau mu'alaf. Akhirnya kemudian laki-laki ini mu'alaf, ikut agama istrinya. Kemarin dia tarik istrinya jadi Nasrani, sekarang istri keduanya yang narik dia jadi Islam. Bayangkan. Subhanallah, hidayah ikhwan. Akhirnya yang istri pertamanya, bukannya dia bertobat kembali ke Islam kan gitu ya? Tidak. Malah dia mengatakan, setelah aku bolak-balik, katanya, masuk ke gereja, hatiku lebih tenang, kata. Iyalah, karena dia tidak pernah masuk masjid. Cepat dia masuk masjid, belajar agama itu. Islam aja enggak pernah dipelajari, ya wajar dia mengatakan seperti itu. Tapi begitulah ikhwatu fillah, terkadang tukar-tukaran kan itu. Yang satu Islam pula, yang satu kafir. Subhanallah ya. Itulah hati, namanya hati itu baina yadayir rahman, berada di jari jemari Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala. Rasul selalu di dalam salatnya mengatakan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hatiku, tetapkan hatiku di atas ketaatan dan agamamu. Ummu Salamah sampai bertanya, Rasul, kenapa sih doa itu saja yang kau ulang-ulang? Maka Rasul mengatakan, ya Ummu Salamah, hati manusia itu ada di jari jemari Allah. Allah kalau menyesatkan sebentar saja, sebagaimana kalau memberikan hidayah sebentar saja. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ini yang kedua. Yang ketiga, dawamu dzikrillah, memperbanyak zikir kepada Allah. Kemudian yang keempat, itharu mahabihi ala mahabika inda ghalabatil hawa, mendahulukan kecintaan kepada Allah dibandingkan kecintaanmu kepada hawa nafsu. Ada hadis yang tercantum dalam kitab Arba'in Nawawi, walaupun ada yang melemahkan hadis ini, tapi juga ada yang mensahihkan. Maka dicantumkan Imam Nawawi dalam kitab Arba'in Nawawi kan, di mana Nabi SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta hawahu taba'an lima ji'tu bi. Tidak akan beriman seseorang itu, atau sempurna imannya, sampai hawa nafsunya tertundukkan terhadap apa yang aku bawa, kata Rasul. Kalau kita bisa menundukkan hawa nafsu terhadap syariat, maka berarti kita bisa menundukkan. Tapi bagaimana caranya menundukkan hawa nafsu? Kan ada hadis yang mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, cegah dengan kekuatan, dengan tangan itu artinya dengan kekuasaan.
Ya, kalau RT dengan jabatannya, kalau RW dengan jabatannya, dan begitu seterusnya. Kalau tidak bisa, cegah dengan lisan. Fa illam tastati fa bilisan. Tapi kalau tidak bisa, fa illam tastati fa biqalbi wa dzalika adaful iman. Kalau tidak bisa dengan hati, dan itu selemah-lemahnya iman. Maksudnya apa selemah-lemahnya iman? Ada seorang syekh bercerita, kalau tidak salah Dr. Utsman Khamis hafizahullah ta'ala, dia bercerita. Jadi satu hari dia naik pesawat dengan temannya. Ya. Namanya dalam pesawat itu ada pentas. Ya, ada nyanyian, ada apa gitu kan. Yang menyanyi ini adalah wanita yang menampakkan auratnya. Ya, sudah nyanyian bermasalah, kemudian orangnya pula nampak pula auratnya kan gitu ya. Jadi kata kawannya kepada Syekh ini, kenapa kau tidak ingkari dia? Bukankah hadis mengatakan barang siapa yang melihat kemungkaran kan cegah tuh. Kenapa kau tidak cegah ya Syekh, katanya. Cegahlah kan gitu kan. Kata Syekh, saya tidak punya kekuatan di sini. Saya nggak punya kekuatan. Saya bukan pemilik pesawat di sini. Ya. Kemudian ya sudah, kalau gitu dengan lisan saja. Tidak bisa. Ini mudaratnya lebih besar dibandingkan manfaatnya. Ya. Kalau tidak bisa, dengan apa? Dengan hati. Maksudnya dengan hati itu ikhwatu fillah, muliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan hati itu maksudnya ketika kita tidak bisa keluar dari situ, itulah maksudnya mengingkari kemungkaran dengan hati. Antum mau keluar dari mana? Pesawat mau terjun, matilah orang terjun. Ya. Beda kalau seandainya antum ada acara nih, antum diundang ke walimah. Di situ ada pentas, ada organ tunggalnya, ada yang nyanyi-nyanyi. Kemudian anak katakan pada antum, cegahlah dengan kemungkaran. Tidak bisa, saya bukan tuan rumah. Ya. Kalau begitu dengan lisan, nanti saya dipukuli orang. Kalau begitu dengan hati, ya hanya itu bisa dengan hati. Itu tidak dikatakan mencegah dengan hati kalau antum tidak pergi. Paham enggak? Kalau antum masih duduk saja di situ tapi bilang mencegah dengan hati, itu belum mencegah dengan hati namanya. Kenapa? Karena antum bisa pergi. Lain dengan di pesawat, mau pergi kemana? Antum bisa pahami di sini. Ya. Kalau dalam pesawat ya kita tidak mungkin keluar. Mau loncat dari pesawat, tapi dalam walimah itu bisa pergi. Itulah maksudnya selemah-lemahnya iman itu seperti itu. Jadi yang saya maksudkan adalah supaya hawa nafsu kita ini jangan tergoda dengan perkara itu. Karena kalau kita tetap di situ, namanya hawa nafsu itu lambat laun, namanya musik itu kadang-kadang menggoyangkan jari lah apa kan, namanya refleks, apalagi dulunya mantan kan itu. Pasti seperti itu, tergoda dengan hawa nafsunya kan. Makanya ulama juga mengatakan menundukkan hawa nafsu itu ketika sudah tidak ada kecintaan dan sisanya kebencian. Itu namanya menundukkan hawa nafsu. Contoh nih, ada seseorang dulunya seorang pemabuk, sudah tobat, pemabuk ini tobat. Jadi kalau melihat botol saja dia langsung benci, na'udzubillah, nggak mau lihat botolnya. Itu betul-betul bisa menundukkan hawa nafsu. Tapi kalau melihat botol enak juga ya, tapi haram, tak maulah saya. Itu belum bisa menundukkan hawa nafsu namanya. Kenapa? Karena masih ada kecintaan tuh kan, masih ada kecintaan. Atau naudzubillah, seseorang dulunya seorang pezina, kalau dia bisa menundukkan hawa nafsu, setiap melihat wanita-wanita pelacur dia benci, tidak mau, benci. Itu namanya menundukkan hawa nafsu. Tapi kalau melihat wanita cantik, ingat dulu, enak juga. Tapi kata Ustaz haram, tidak bisa. Itu namanya belum bisa menundukkan hawa nafsu. Kenapa? Karena masih ada kecintaan di sini. Lah di sini kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ketika kita bisa menundukkan hawa nafsu dan hanya mencintai Allah Subhanahu wa taala, itulah apa tanda-tanda kalau kita ini dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, karena waktu juga, mutala'atul qalbi li asma'ihi wa sifatihi. Hati senantiasa terpaut dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Kemudian yang keenam, musyahadatu barrahu wa ihsanahu wa alaihi wa ni'amahul batinata wa zahirata. Menyaksikan bagaimana kebaikan Allah kepada kita. Allah sudah menciptakan kita, memberikan rizki kepada kita, memberikan banyak nikmat kepada kita. Kalau itu direnungkan, maka kita akan makin cinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang nomor 7, berusaha untuk inkisarul qalbi,
Betul-betul hati ini menundukkan dengan cara apa? Dengan cara melembutkannya. Ingat kematian, ingat akhirat, ingat azab, dan begitu seterusnya. Kemudian yang nomor 7, yang nomor 8, al-khalwatu bihi. Waqta nuzulil ilahi limunajatihi wa tilawati kalami. Bersendirian dengan Allah di waktu Allah turun. Di waktu Allah turun. Jadi setiap malam di sepertiga malam akhir itu Allah mengundang kita, ikhwan. Mengundang kita agar kita berkhalwat bersendirian kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya analogikan seperti ini. Pamannya Pak Wali. Pak Wali Kota antum ini ajudan wali kota. Atau orang dekatnya Pak Wali lah. Pak Wali ada di Jawa, dia mau pulang ke Batam. Nelpon antum. Bang, saya besok datang jam 3. Jam 3 tolong jemput. Kira-kira nih antum jemput enggak? Jemput lah, enggak mungkin enggak jemput. Pasti antum mobil dibersihkan dulu, dikarwas dulu kan. Dikasih wangi-wangian dulu. Antum pun rapi-rapi, enggak mungkin main-main kaos saja. Ya. Pasti antum tidak mungkin tidur, takut kebablasan. Jam 12 sudah kalau bisa minum kopi banyak-banyak kan gitu. Biar jangan sampai kemudian telah jemput kan. Itu cerita Pak Wali, sebab konsekuensinya payah nih kalau tak jadi bisa dipecat saya. Kan konsekuensi seperti itu. Takut dengan Pak Wali. Pertanyaannya, kenapa orang itu bisa takut dengan manusia dan tidak takut dengan Allah? Sepertiga malam akhir itu Allah mengundang kita, menjemput kita loh ya kan? Tapi kita juga tidak mau juga datang jemputan Allah kan begitu. Kecuali Ramadan akan ada sahur atau bangun. Di luar Ramadan tidak. Kadang maaf, salat saja. Kita kadang-kadang tidak menghargai Allah kan. Pakaian itu pula yang jadi solat, pakaian itu pula untuk bekerja, pakaian itu pula untuk tidur, pakaian kadang-kadang nama kita bapak-bapak 1 minggu ganti kaos gak ada masalah kan. Lain dengan perempuan risih. Kalau ada orang laki-laki itu yang kadang-kadang itulah pakaian mainnya, itu pakaian kerjanya, itu pula pakaian solatnya. Di mana adabnya kan? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang nomor 9, mujalasatul muhibbin as-sadiqin. Berkawanlah dengan orang-orang baik. Dan yang terakhir, muba'adatu kulli sababin yahulu bainal qalbi wa bainallahi azza wa jalla. Jauh hal-hal penyebab yang menjadikan hati kita semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi